Jurnal yang pertama berjudul Identifikasi Keberadaan Benda Asing pada Area Pengukuran Tomografi dengan menggunakan metode EIT berbasis live view. Lalu dari jurnal ini kita mendapatkan ringkasan bahwa EIT berbasis live view dirancang untuk meningkatkan akurasi pencitraan impedansi listrik, mengatasi tantangan noise dan resolusi rendah. Sistem ini menggunakan 32 elektroda pada phantom silinder, sumber arus 0,1 mA atau 10 kHz dan algoritma N3R2 untuk rekonstruksi 3D. Nah, dari eksperimen ini dengan sampel PVC menunjukkan deteksi berhasil di semua lokasi, namun gambar 3D kabur di area jauh dari elektroda. Lalu akibat noise dari jarak antar elektroda yang kurang optimal. Aplikasi algoritma N3R2 ini efektif untuk objek sederhana, tetapi kurang presisi untuk yang lebih kompleks. Kesimpulannya itu, sistem EIT biaya rendah ini atau yang menggunakan berbasis live view ini layak untuk pendeteksi awal, tetapi perlu optimalisasi multiplexer atau anti-noise, meningkatkan algoritmanya bagian mesin learningnya, dan uji material beragam. Lalu intinya ditekankan bahwa harus lebih mendahulukan multiplexernya. Jurnal kedua yang berjudul Design of Multi-Frequency Electrical Impedance Tomography MFEIT Based Analog Discovery to Detect Breast Cancer. Jurnal ini berfokus pada pengembangan sistem tomografi impedans listrik multifrekuensi MFEIT berbasis analog discovery untuk deteksi kanker payudara. Penelitian ini mengembangkan sistem MFEIT menggunakan analog discovery yang berfungsi sebagai pembangkit sinyal, catu daya, pengontrol tegangan, serta alat ukur tegangan dan perbedaan fasa. Pengujian dilakukan menggunakan phantom yang terbuat dari agar yang mensimulasikan jaringan payudara sehat dan kanker. Dengan rekonstruksi gambar menggunakan perangkat lunak ADORS, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat mendeteksi kelainan yang mempresentasikan kanker dengan baik, terutama pada frekuensi di bawah 80 kHz. Adapun metodologinya yaitu pertama, perancangan perangkat MFEIT menggunakan analog discovery sebagai pembangkit sinyal, satu daya, pengontrol tegangan, dan alat ukur tegangan serta beda fasa. Yang kedua, ada pembuatan phantom. Phantom dibuat dari agar dengan konduktivitas spesifik untuk mensimulasikan jaringan payudara normal dan kanker. Phantom memiliki bentuk setengah bola dengan abnormalitas berbentuk kanker berdiameter 1,4 cm. Yang ketiga, ada pengujian kinerja sistem menggunakan 16 elektroda tembaga yang ditempatkan di sekitar phantom. Pengukuran dilakukan pada frekuensi 10 kHz, 40 kHz, dan 80 kHz. Yang keempat, ada rekonstruksi gambar menggunakan perangkat lunak ADORS berbasis MATLAB. Yang selanjutnya yaitu ada hasil penelitian pada pengujian MFEIT dalam mendeteksi abnormalitas pada phantom yang menyerupai jaringan payudara dilakukan dengan 3 frekuensi berbeda, yaitu 10 kHz, 40 kHz, dan 80 kHz, menggunakan 16 elektroda untuk tegangan dan perbedaan fasa. Hasil utama yang diperoleh yaitu ada pengujian analog discovery yang berhasil menghasilkan sinyal stabil dari 1 Hz hingga 1 MHz dengan tegangan konstan 700 mV. Yang kedua, ada pengujian VCCS, Voltage Content Current Source, arus yang dihasilkan cukup stabil di 0,29 mA meskipun diberikan beban berbeda. Nah, selanjutnya yaitu pengujian multiplexer, demultiplexer, dan penguatan instrumen. Komponen ini bekerja sesuai spesifikasi dengan nilai gain hingga 50,4 kali. Hasil rekonstruksi gambar menunjukkan abnormalitas terdeteksi dengan jelas pada 10 kHz dan 40 kHz. Pada 80 kHz, rekonstruksi mengalami pergeseran posisi dan penurunan kualitas gambar, serta data beda fasa menunjukkan hasil terbaik pada frekuensi kurang dari 80 kHz. Jurnal selanjutnya dengan judul Multi-Frequency Electrical Impedance Tomography atau MFEIT for the Detection of Breast Cancer Phantom Anomalies. Kanker payudara sendiri merupakan kanker yang paling sering didiagnosis setelah kanker paru-paru dengan 685.000 kematian pada tahun 2020 dan diprediksi meningkat hingga 1 juta per tahun pada tahun 2040. Keterlambatan diagnosis disebabkan oleh kurangnya kesadaran, faktor risiko hormonal, keturunan, dan gaya hidup. Metode konvensional seperti mamografi dan MRI memiliki keterbatasan, termasuk biaya tinggi dan risiko radiasi. MFEIT berbasis analog discovery dikembangkan sebagai solusi non-invasif dan bebas radiasi, memanfaatkan perbedaan konduktivitas jaringan untuk mendeteksi kanker payudara lebih akurat. Dibandingkan dengan metode EIT sebelumnya yang berbasis microcontroller Atmega 8535, sistem ini memiliki sampling rate tinggi hingga 100 mega samples per second dan kompatibilitas dengan MATLAB atau Python.
Penelitian ini mencakup desain perangkat keras dan lunak, konstruksi phantom payudara dari bahan agar dan NaCl, serta analisis gambar menggunakan image. Rekonstruksi dilakukan dengan Gauss-Newton dan Gray dalam EIDORS. Sistem ini diuji dalam rentang 1 kHz hingga 1 MHz dengan injeksi arus 0,21 sampai 0,56 mA pada 50 sampai 150 kHz. Hasil menunjukkan MFEIT mampu membedakan jaringan kanker dan normal dengan lebih akurat, sehingga meningkatkan kualitas pencitraan kanker payudara. Untuk hasil penelitiannya yaitu telah dikembangkan MFEIT berbasis analog discovery dengan MATLAB untuk mendeteksi anomali kanker payudara secara non-invasif. Alat ini beroperasi pada 0,2 sampai 0,5 mA dan 50 sampai 150 kHz dengan rekonstruksi Gauss-Newton atau GN dan Gray. Analisis menggunakan image mengukur konduktivitas dan luas anomali pada phantom model 2 yang memiliki dua anomali berdiameter 2 cm dan 1 cm. Hasil menunjukkan GN menghasilkan citra lebih jelas dengan noise lebih rendah, sedangkan Gray lebih cepat dalam rekonstruksi. Selanjutnya ada jurnal keempat. Di jurnal ini membahas tentang efektivitas tomografi impedansi listrik 3 dimensi atau 3D IIT dalam diagnosis dan prognosis kanker payudara. Dalam jurnal ini, analisis multivariat menunjukkan bahwa klasifikasi citra 3D IIT dapat menjadi prediktor independen untuk kelangsungan hidup pasien. Dengan keunggulan sebagai metode non-invasif dan bebas radiasi, 3D IIT berpotensi menjadi alat diagnosis dan prognosis yang mendukung metode pencitraan konvensional dalam deteksi kanker payudara. Dan di jurnal ini terdapat 4 metodologi, yaitu studi retrospektif, perbandingan diagnostik, analisis klasifikasi citra, dan analisis prognostik. Dan hasil penelitian berdasarkan jurnal ini menunjukkan bahwa 3D IIT memiliki sensitivitas 80,1%, spesifitas 75,1%, dan akurasi 77,2%, setara dengan mamografi dan USG. Tetapi lebih akurat jika dikombinasikan. Citra 3D IIT diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu IA atau lokal, IB dengan infiltrasi, dan IC atau infiltrasi luas, di mana tipe IC berhubungan dengan tumor yang lebih besar, stadium lanjut, dan metastastis. Selain itu, pasien dengan tipe IC memiliki tingkat kelangsungan hidup lebih rendah, menjadikan 3D IIT sebagai prediktor independen dalam prognosis kanker payudara.